Saudara, kita membaca Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Setelah itu kita masuk dalam doa ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, jadi gambar dan rupa. Yang satu berkaitan dengan kepribadian, yang satu berkaitan dengan moral. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, mari kita baca dulu. Sungguh kami bersyukur jika terus firman Tuhan mengarahkan kami, mempersiapkan kami memasuki dunia dan juga kekekalan. Dan kami tahu Tuhan bahwa kekekalan bukan dimulai nanti waktu kami masuk ke kekekalan. Nah, dari sekarang ini kami memiliki benih dan manusia surgawi itu. Waktu kami percaya pada Kristus, waktu kami mendapatkan jaminan dan materai dari Roh Kudus, maka disitulah Tuhan, manusia lama kami sudah berlalu dan manusia baru kami yang hidup dengan kuasa darahmu, dengan nyawamu, dengan jiwamu Tuhan, yang menghidupkan kami dalam kematian kami. Maka disitulah kami bersyukur jika salib Tuhan menjadi tempat di mana kami dihidupkan dari kematian rohani kami, dan kami dibangkitkan bersama dengan kebangkitan Tuhan, sehingga kami bukan manusia yang tidak bisa mendengar firman Tuhan, yang kami menolak dan melawan firman-Mu, tetapi kami merindukan, kami mengejar, dan kami mencari terus kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan bukan hanya secara teori, pengetahuan pikiran kami, tetapi dalam hidup kami, dalam ucapan kami, dalam kasih kami kepada sesama kami. Dan disitulah Tuhan, sungguh dunia ini membutuhkan terang dari Tuhan yang memancar dalam kehidupan kami. Disitulah Tuhan, kami hanya memohon bahwa kami adalah manusia yang serba terbatas, banyak sekali kelemahan, dan bahkan begitu jauh kami daripada rancangan Tuhan karena dosa-dosa ini. Dan kami tahu Tuhan bahwa Roh-Mu yang kudus, Roh Kristus yang Engkau tempatkan, Engkau utus dari kekekalan untuk mendiami hati kami, karena Engkau tahu Tuhan bahwa kami tidak bisa menjalani firman-Mu dengan kekuatan daging kami, tapi Roh itulah yang menguatkan kami, memampukan kami, dan menyempurnakan kami. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, buku saya yang kuning itu sebenarnya ada di sana semua. Khotbah-khotbah yang dibawakan nanti itu hampir sebagian besar udah ada dalam buku yang kuning itu. Minggu depan mungkin perlu dibawa dan mungkin di display beberapa aja. Kalau ada yang mau beli atau mau belajar, bisa baca buku itu ya. Ada sekitar hampir berapa itu? 400 halaman ya. Nah, itu bisa dipelajari. Nah, hari ini kita belajar tentang keserupaan dengan Kristus. Tapi kita belajar dari awalnya. Nah, kalau dari awal berarti bukan berasal dari pengertian sebatas teori-teori manusia, tapi itu jauh ke belakang. Rancangan yang kita lihat dengan yang Tuhan lihat. Ya, rancangan yang dimengerti oleh manusia dan rancangan yang disiapkan oleh Tuhan yang melebihi pengertian manusia. Nah, kita belajar ada dua referensi sebenarnya. Nah, semoga ini bisa nyampe ya. Yang pertama, kita membuka Roma pasal yang ke-8. Roma pasal ke-8. Saudara, apa hubungan keserupaan Kristus dengan hukum Taurat? Waktu saya pertama kali mengajar tentang hukum Taurat, saya tanya, tahukah bahwa hukum Taurat itu memberikan kita wajah Kristus? Semua murid saya itu, dari mana Pak Taurat wajah Kristus?
hormatilah orang tua gitu kan. Yang maksudnya yang ngajar tentang Yesus mati apa itu memang nggak ada, ya. Tetapi saudara akan belajar Roma 8 ini dengan hukum Taurat yang pertama itu sangat dekat dan berhubungan langsung, saudara. Ya, tapi banyak orang tidak membahas ini. Coba kita lihat ayat yang ke-28 ya, yang paling sering kita bacakan, yang sering kita hafal. Demikian bunyi firman Tuhan, kita tahu sekarang, ya. Jadi kita mengerti sekarang. Dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. All things. Di dalam seluruh segala sesuatu itu Allah bekerja. Bukan hanya sesuatu yang kita pikir itu adalah rohani, Allah baru bekerja. Oh, kalau di gereja Allah bekerja, di luar gereja Allah tidak bekerja. Dari segala sesuatu, segala peristiwa, segala apapun, semuanya Allah bekerja. Termasuk AC ini mendinginkan ruangan ini, Allah bekerja. Semua di tangan kita ini semua itu Allah bekerja. Yang menyiapkan kursi-kursi hari ini Allah bekerja. Kan? Tadi saya datang ke pagian jam 11 kurang. Kan belum dipel, belum di apa gitu. Sebenarnya saya mau tak pel gitu ya, tapi kok sungkan saya. Nah, saudara, semua dipersiapkan. Sebelum kita mengerti segala sesuatu itu, semua sudah ada yang disiapkan oleh segala sesuatu. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang merancang semua. Untuk apa, saudara? Dikatakan di sini, segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bayangkan, saudara, segala sesuatu, positif, negatif, yang jahat, yang wah, orang katakan menyakitkan hati, mencekno gitu kan, yang bermacam-macam itu semua, itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Sakit, penyakit, kecelakaan, malapetaka, bencana alam, banjir di Balai Endah. Karena ada jemaat kita di Balai Endah bisa datang. Saudara, kita harus berani mengatakan segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Apanya yang baik, Pak? Saya tambah susah, tambah sulit, tak bisa ke gereja. Baik apanya? Karena kita melihat baiknya itu baik secara dunia, bukan baiknya Allah. Nah, semua ukuran itu bukan ukuran baik, hikmat, penting itu secara dunia, tapi di hadapan Allah. Nah, seluruh konsep yang ada dalam diri Allah itu tidak ada kebaikan yang lepas dari kejadian satu dengan yang lain. Jadi ada satu kejadian, maka dia berkaitan dengan kejadian lain yang membentuk satu rencana tujuan Allah untuk ke depan. Nah, itu baru istilah kebaikan. Jadi kalau kebaikan itu apa? Semua kebaikan merancang kita untuk mengagungkan Tuhan, memuliakan Dia, dan menikmati hadiratnya di dalam hidup kita, baik senang ataupun susah. Dalam situasi kondisi apapun, begitu baiknya Tuhan itu pada kita, sehingga di dalam dosa-dosa kita, di dalam kelemahan kita, kerusakan hati kita, Tuhan itu masih menyertai kita. Dan itulah Tuhan baik. Jadi bukan karena kita baik, saudara, mendatangkan kebaikan. Kebaikan siapa? Nah, kita berpikir kebaikan kita, bukan kebaikan Tuhan. Mendatangkan kebaikan siapa? Jadi ayat ini jelas mengatakan kebaikan itu kebaikan Tuhan, bukan kebaikan kita. Itu orang itu baik, Pak, ya. Coba itu lihat itu orang-orang itu. Bukan orang Kristen, Pak, baik, Pak. Nah, karena kamu melihat baiknya adalah baik secara humanisme atau secara hubungan manusia, kamu pikir itu baik. Padahal hubungan itu tidak ada kebaikannya di hadapan Allah. Orang memberi derma, orang menolong orang, kita pikir, wah, berarti orang menolong orang itu harusnya Tuhan kan menyelamatkan dia kan baik, Pak. Kebaikan, keselamatan, kekudusan itu nyatu semua di dalam diri Allah, nggak terpecah, nggak terpisah-pisah. Nah, kalau kita sudah bisa mungkin kebaikan dari sudut pandang Allah, dari kesatuan sifat dan karakter natur Allah, baru kita tahu, oh, baik itu bukan seperti yang dipikir dulu. Baik itu apa? Baik seperti yang bersumber pada Allah. Cinta sejati kalau tidak ada kekuatan sumber dari Allah.
nggak pernah ada cinta yang sesungguhnya. Saudara, saya tanya, cinta sesungguhnya itu cuma satu dan tunggal dan tidak ada cinta yang lain. Bukan cintamu pada istri suamimu, bukan. Hanya cinta Kristus kepada Bapa. Itulah cinta sejati. Dan tidak ada cinta yang lain yang sejati. Itu ajaran firman Tuhan, bukan ajaran saya. Jadi nanti kalau istri saya tanya saya, berarti kamu gak cinta saya? Bukan. Atau suaminya tanya pada istrinya gitu, bukan. Karena cinta sejati adalah cinta yang betul-betul, cinta yang kudus, cinta yang adil, dan tidak ada satu manusia bisa memproduksi cinta ini. Nah, waktu kita mendapatkan cinta yang sempurna, yang betul-betul dari Allah itu dalam hati kita, di dalam hati pasangan kita, dalam hati anak kita, dan di situ ada satu ikatan yang luar biasa. Dalam segala dosa kita ada kekuatan yang gaib, istilah orang dukun-dukunan ya, gaib. Ada kekuatan yang luar biasa yang mengikat kita, yang melindungi kita. Walaupun kita dalam segala kelemahan, dalam dosa kita, dalam ketidakmampuan kita, ada perjanjian Tuhan yang Dia nyalakan. Dan itu di luar daripada batas pikirannya. Dan saya percaya itu. Nah, itulah yang membuat manusia itu bisa hidup tidak berpisah dari Tuhan, tidak berpisah dari suami istri bercerai, tidak berpisah dari anaknya. Kenapa? Karena itu adalah cinta yang kekal sebenarnya. Jadi bukan bergantung pada hubungan kita. Oh, kalau kamu baik, saya akan baik. Kalau aku nggak baik, kamu nggak baik. Bukan itu. Tapi karena janji Tuhan. Ya, dan itu yang luar biasa. Oke, kita masuk 29. Nah, ini ayat yang kita bahas. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, dari sebelumnya, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Surah satu ayat ini dikhotbahkan oleh Spurgeon dan oleh D.L. Moody dan beberapa itu bisa setahun. Khotbah satu ayat, maksudnya setahun itu bagaimana? Nah, saya cuma memberikan satu pokok pikiran yang luar biasa. Saudara, kalau saya membaca ayat ini waktu saya sekolah di teologi reform atau sekolah di ITS dan semuanya, kalau saya nggak ketemu dengan orang Puritan, saya nggak tahu ayat ini tujuannya apa. Saya tahunya ini adalah ayat systematic theology. Oh, dipilih, dipanggil, dipilih, dipenuhi. Saya tahunya itu. Padahal bukan itu intinya. Nah, kita akan masuk. Perhatikan ya. Sebelum saya menjelaskan tentang keserupaan itu di dalam cara Allah memilih sesuatu yang sudah terlihat oleh manusia dan bisa dirasakan manusia, dan ada sesuatu yang tidak bisa, yang hanya Tuhan kerjakan. Itu namanya opera intera Tuhan. Dan manusia tidak berfungsi apa-apa di sana. Contoh, sebelum dunia ada, sebelum manusia lahir, sebelum kamu ada, Allah sudah memilih engkau. Nah, itu artinya hanya Tuhan yang lakukan. Tuhan menetapkan sebelum segala sesuatunya. Tuhan memilih engkau. Tuhan mengetahui sebelumnya. Nah, itu artinya apa? Bahwa manusia nggak bisa menjangkau ini. Ini pikiran Tuhan. Ini bagian Tuhan. Jadi bahasa Yunaninya itu pakai pro ginosko, pro orizo, dan tokon. Ada 3. Jadi yang pertama Pak, foreknowledge. Foreknowledge itu artinya before, I know before. Know before. Ya, foreknowledge. Ginosko. Pro itu before, ginosko itu pengetahuan. Jadi Allah mengetahui dulu sebelum semua ada. Allah tahu persis apa yang terjadi. Seperti seorang melukis atau memahat, dia akan melukis ini, dia sudah tahu bayangan lukisannya kayak apa. Itu orang jenius Michelangelo, Leonardo da Vinci itu sama. Sebelum dia memahat Pieta, dia sudah tahu bentuknya apa. Bagaimana wajah Yesus, bagaimana wajah Maria, dia bukan sembarangan tutup, pahat-pahat. Kira-kira kayak apa ya? Enggak.
Jadi seorang seniman itu membawa the image of God yang luar biasa. Seorang seniman, baik itu art, baik itu musik, baik itu apapun, itu membawa sebenarnya kekekalan dalam pikirannya. Dan nggak bisa binatang lakukan itu. Nggak ada binatang bisa mahat, ada nggak? Binatang mahat rupamu. Kalau saya lihat binatang bisa tahu angka, ada. Ya, lumba-lumba, masih ingat kan kita di Ancol gitu kan, 1 tambah 1, 2, pet, nah, bisa lumba-lumba. Tapi itu sebatas, cuman sekecil itu. Nah, kita melihat apa sih keseimbangan daripada Tuhan menciptakan itu, dan manusia itu dikatakan bahwa manusia itu punya tujuan yang utama, dan itulah hukum yang terutama, yang paling utama di dalam hukum Taurat. Yang nomor 1 hukum Taurat itu apa? Apa sih? Jangan ada padamu Allah lain atau ilah lain. Terus yang, nah ini kita lupa, menyerupai Allah. Jadi kenapa hukum Taurat yang pertama itu menjadi satu kunci keserupaan dengan Tuhan? Dan Tuhan memperingatkan manusia, jangan kamu serupa dengan dunia ini. Paulus mengatakan dalam Roma 12, itu adalah hukum Taurat yang pertama. Orang baca, apa hubungannya hukum Taurat pertama? Persembahkan hidupmu itu kan yang berkenan yang suruh, supaya kamu tidak menjadi serupa dengan dunia, tapi engkau serupa dengan gambaran anaknya, serupa dengan dia. Itu hukum pertama, hukum Taurat. Kenapa? Jangan ada rupa apapun, itu Allah kan rupa kita kan, rupa apapun yang kamu mau menyerupai rupa itu. Rupanya siapa? Rupa apapun itu. Saudara, saya tanya, manusia ingin menyerupai apa? Nah, sekarang kita perbandingan rupa-rupaan gitu ya. Rupa-rupaan. Yang pertama dari Yunani, terus dari Sio yang sekarang lagi Imlek. Sio apa sih? Nggak tahu, terlaluan. Semua anjing, dari anjing pudel, anjing husky, apa semua sekarang saya dikirimi itu ya. Wah, anjing semua dari berbagai macam dunia keanjingan. Paun anjing Pak, apa kesetiaan? Iya yang bagus. Kalau kenajisan gimana? Karena anjing najis menurut Alkitab. Gitu kan? Oh ini kesetiaan betul, ya kan? Nah, saya tanya, manusia itu diserupakan dengan siapa? Dalam kultur manusia tidak sengaja, manusia itu membawa semuanya serupa dengan siapa? 12 macam hewan. Kita lihat Sagittarius, Taurus, serupa dengan siapa lagi? Timur dan barat sama, utara dan selatan sama. Saudara, memang itulah kalau kita sudah jatuh dalam dosa, kita ingin menyerupai siapa? Kita ingin menyerupai dunia ini. Baik itu binatang, baik itu filosofi, baik itu semua. Kita ingin menyerupai itu. Nah, saudara, kita harus tahu betul bahwa nanti dalam keluarga kita, saudara harus mengarahkan seluruh keturunan kita itu serupa dengan siapa? Pasti, oh ini kayak engkongnya, nah kan gitu kan? Karena fisik kita memang betul itu karena fisik, karena ada gennya, ada semua strukturnya Tuhan sudah ciptakan itu segambar serupa dengan Adam. Kan gitu kan, serupaan Adam kan rupanya kayak Adam, kayak Hawa semua. Anak kita kayak kita gitu kan. Nah, saudara perhatikan. Jadi waktu Allah menciptakan manusia gambaran itu dan tidak dirusak oleh Tuhan sampai hari ini, kerusakan total itu tidak juga menghapus keturunan manusia juga rusak. Orang Negro keluar kemudian orang Jawa, nggak bisa. Orang Negro keluar ya orang Negro, campur dengan orang Chinese, ya akhirnya Cinggu, ya China Negro, gitu kan, campur dia. Nah, campur, nggak mungkin itu hilang. Wajah itu nggak mungkin hilang. Nah, saudara, dari natural keserupaan itu dan kemudian dalam pengertian
pikiran manusia mencari yang indah, yang aku. Manusia akan mencari binatang, mencocokkan itu dengan dunia manusia. Itu karena kejatuhan. Nah, jika saudara percaya dengan istilah hal-hal seperti itu, saudara sedang melanggar hukum Taurat yang pertama. Padahal itu kebudayaan kita. Dasar lo, makan siung babi, malas kayak gitu. Nah, saudara sudah kemakan apa? Hukum Taurat yang pertama. Itu kerjanya luar biasa. Soalnya apa kuda? Pantesan. Saudara, saya tanya, waktu kita mencocokkan itu berarti kan apa yang ditulis Alkitab, yang ditulis dengan firman Tuhan, kita serupa dengan siapa? Kita harusnya serupa dengan gambaran anaknya, gitu kan? Bukan gambaran-gambaran yang dibentuk oleh manusia itu. Baik itu oleh kebudayaan, tradisi, filsafat, dan semua pengetahuan manusia. Saya tanya, saudara, apakah itu ada kebenarannya, Pak? Saya katakan ada. Itu namanya general truth, general revelation. Yang bisa kita terima, yang semua umum bisa terima, yang memang bisa, dan itu dari Tuhan semua. Iya, betul. Dan ada kaitan dengan pengetahuan, betul semua. Tetapi waktu kamu jadikan itu ilah, jadikan kamu referensi, menjadikan panutan masa depanmu, dan kepercayaanmu kamu taruh di sana, nah itu kamu dosa. Di situ. Saya tanya sekarang, kalau sio anjing itu kalau kawin cocok dengan siapa? Kucing, nggak ada kucing. Cari kucing, nah orang-orang nggak ada. Saya tanya, anjing cocok dengan siapa? Sapi. Karena nggak pernah bertengkar kan anjing satu. Anjing dengan kuda masih bisa. Anjing dengan ular nggak bisa. Jadi kalau kamu sio anjing ketemu dengan yang perempuan ular, jangan. Nanti cium itu. Nah, soalnya kita banyak dipengaruhi seperti itu, sampai mungkin pernikahan kita dulu juga ditanyakan orang-orang seperti itu, kita nggak tahu kan? Di situ. Nah, saudara, kenapa saya kata demikian? Kita secara terbatas dalam pikiran kita kan dibentuk dengan tradisi yang lama yang ada mengalir dalam hidup kita. Maka wajah Allah itu sulit sekali kita ambil, saudara. Karena wajah kita sudah serupa dengan itu. Dan memang tidak mungkin saudara bisa ambil itu kecuali dengan satu syarat. Saudara harus mati rohani di dalam Kristus, dan barulah wajah kita wajah dari Kristus. Dan kita akan tahu bedanya apa. Saya masih ingat Pak Stephen Tong itu pernah membahas tentang Asian philosophy. Jadi dia mengatakan satu hal yang seringkali orang itu tidak berpikir. Saudara, seluruh daripada wujud keserupaan manusia dengan dunia binatang, dengan dunia yang gambaran dunia alam semesta ini, saudara, itu hanya membawa satu sebenarnya. Dan dikatakan oleh para reformator juga sama. Manusia rindu sebenarnya memenuhi rohnya itu, supaya dia serupa dengan Allah. Tetapi karena dosa, akhirnya manusia menyerupakan diri dengan yang ada. Oh, yang kuasanya apa, yang hebat, yang ini apa, yang setiap binatang, akhirnya semua diambil semua. Itu sama dengan orang Yunani yang ketemu dan ditemukan oleh Rasul Paulus di ruang yang perdebatan itu, Tyrannus, Areopagus. Apa, saudara? Dewa-dewa, banyak sekali dewa. Dan saking banyaknya dewa sampai bingung. Mungkin ada satu dewa kita nggak tahu, lupa. Maka dibentuklah di situ satu meja mezbah yang nggak ada dewanya. Dan dikatakan apa? Dewa yang tidak aku kenal. Dan yang luar biasa, ada hikmat dari Rasul Paulus. Nah, dewa yang tidak pernah kamu kenal ini, yang tidak punya wajah ini, yang nanti akan aku beritakan. Jadi mereka pun dalam pencarian itu mereka tahu bahwa masih ada yang sempurna satu. Baik itu di show, baik itu di tempat Yunani perbintangan itu semua. Mereka tahu ada satu kesempurnaan yang belum mereka temukan. Ini sama, ini sama.
Dan kapan itu? Dan mereka cuma memberikan mesbah yang kosong, hanya menantikan Tuhan. Tuhan nyatakan wajahnya. Dan itu dikatakan di sini. Nah, saudara, kita pelajari ada 3 hal yang penting ya. Perhatikan ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan dari semula itu, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga akan dimuliakan. Ya, ini urutan ordo salvation. Nah, saudara perhatikan, ada satu perkataan yang menarik sekali, yaitu sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Predestinasi, destiny kita, masa depan kita udah ditentukan oleh Tuhan. Sebelumnya jalan hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Predestinasi. Bagaimana Tuhan menentukan? Dengan cara kita dipilih, ditentukannya. Ini bukan dipilih-pilih-pilih, bukan, saudara. Nanti saya jelasin. Dan yang kedua adalah pro-orizo, saudara. Jadi orizo itu dari horizo. Horizo dipakai dalam bahasa kita namanya horizon. Tahu horizon kan? Tahu horizon kan? Horizon itu artinya apa? Wilayah garis pemisah yang membatasi manusia untuk tidak ke tempat di mana Allah dan di mana manusia itu mendapatkan horizonnya, wilayah batasnya. Nah, itu artinya pro horizo. Dia ditentukan, dia dibatasi, dan dia dipilih sebelumnya. Predestinasi. Nah, saudara, dan waktu kita lihat bahwa orang yang sudah dilihat oleh Tuhan, yang sudah dikenal oleh Tuhan, yang jauh sebelumnya sudah Tuhan rancang semuanya, yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudara, orang itu yang diketahui dulu atau dia dipilih dulu, otomatis diketahui sebelum dipilih. Karena itu tidak ada urutan waktunya di dalam kekekalan. Semua pakai pro. Itu pikiran Allah. Nah, dari dasar pro inilah maka orang akhirnya dipanggil, dipilih, dibenarkan semua. Dasarnya apa? Jadi sebelum saya bisa mengaku saya percaya, oh kamu tahu tidak, sebelum kamu percaya, Bapakku yang menarik engkau. Nah, itu namanya pro testimony. Jadi saya kok bisa percaya Tuhan Yesus? Saya kok percaya Dia adalah juru selamat saya? Saudara, oh ada yang khotbahkan kamu, oh ada guru ngajar kamu, oh ini. Bukan hanya di situ, saudara. Tapi sebelum semua itu, segala peristiwa itu mendatangkan kebaikan, menyelamatkan engkau. Itu artinya apa? Pro kinos. Sebelumnya Allah tahu, dan bukan hanya Dia tahu, Dia menetapkan. Bukan hanya Dia menetapkan, Dia membatasi semuanya itu. Supaya apa? Kita mendapatkan satu puncak pertemuan kita dengan Tuhan. Dan akhirnya kita mendengar panggilannya, kita dipilih di seleksi Tuhan, kita dikuduskan, kita dibenarkan, dan kita dimuliakan. Dari mana semua itu? Dari pro. Terus semua pengetahuan yang saya dapat referensi itu, belajar dan mengajar sistematik itu, saudara, pada tahun 2000 berapa ya? Saya lupa, 2005, 2004. Saya baru membuka selaput saya dalam kematian sistematik teologi. Artinya apa? Bahwa Alkitab itu bukan hanya diberi kacamata pengetahuan sistematik terus dia akhirnya berhenti di sana. Enggak. Maka saya kagum dengan penulis-penulis orang-orang kaum Puritan Reform itu karena itu. Karena begitu banyak fakta kebenaran yang tidak bisa hanya dibatasi dengan pemikiran-pemikiran manusia yang sangat minim itu. Jadi kalau saudara lihat katekismus ini memperingkas
supaya manusia mendapatkan kasihnya, tetapi bukan membatasi. Oh, ini aja cukup, gak perlu Alkitab. Salah besar, saudara. Karena ini berasal dari Alkitab. Ini berasal dari sini, ini disarikan dari sini supaya manusia bisa ngerti. Maka Alkitab ini dijelaskan. Ini semua isinya apa? Ya Alkitab, cuman supaya manusia bisa ngerti, rancangan pikirannya dibuat seperti itu. Ya. Nah, setelah kita udah ngerti ini kan. Jadi proginosko, sebelum semuanya Tuhan sudah tahu perannya, before Tuhan kenal, Tuhan tahu, dan bukan hanya dia tahu, dia mulai memberikan batas-batas horizonnya. Kenapa saya bisa dipanggil? Oh, karena saya jalan dengan kamu. Kenapa saya jalan kamu? Karena kamu disiapkan Tuhan dan tidak kemana-mana. Tuhan batasi itu, masuk ke saya batasi, masuk ini. Dan Tuhan terus membawa pembatasan-pembatasan yang disebut sebagai saturation and limitation. Itu adalah inti dari kekudusan. Kenapa saya dipisahkan dari dunia yang enak seperti ini? Kamu dibatasi supaya kamu dipanggil oleh Tuhan kuasanya. Dan setelah itu saya bertemu ini. Loh, kok saya bisa terima, kok saya bisa ngerti Yesus juru selamat saya? Kenapa orang nggak bisa? Karena kamu pro-determined atau destiny. Karena kamu sudah ditentukan Tuhan dan kamu nggak bisa kemana-mana. Dan saya masih ingat waktu bapak saya sebelum mati, dia ngomong apa? Tentang predestinasi ini. Kamu mau lari kemanapun, kalau kamu dipanggil menjadi hambanya, kamu nggak bisa kemana-mana. Itu namanya pro-destiny. Jadi hamba Tuhan itu, sebenarnya itu ada ketetapan Tuhan. Kalau kamu sudah dipilih, kamu mau lari muter-muter kemana, nggak bisa. Itu pro, sebelumnya Allah tahu kamu kemana nanti. Nah, nanti ada waktu batas Tuhan batas sini, ya kamu sana sampai ketemu tek, nah baru di sini balik dan balik. Nah, kalau kita sudah tahu rancangan Tuhan yang sudah mengetahui dalam ketetapannya, memberikan pada kita bahwa Allah mengetahui segala-galanya, detail semuanya, persis semuanya, dan Allah kemudian menentukan, memilih kita, membatasi kita, dan memisahkan kita dari dunia, terus membawa kita kemana ini? Nah, itu namanya proto-token. Token. Nah, itu di mana? Surah ini menjadi serupa dengan gambaran ikon. Jadi gambaran ikon itu. Jadi katakan gambaran anaknya, satu-satunya anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung. Nah, ini namanya proto-sulung, token. Menjadi sulung di antara banyak saudara-saudara semua. Jadi saudara-saudara harus mengerti begini, saudara. Jadi siapakah anak yang paling menyenangkan hati Tuhan? Hanya Yesus. Siapakah anak yang betul-betul menjalankan misi Tuhan? Hanya Yesus. Siapakah manusia yang taat? Hanya Yesus. Artinya apa, saudara? Ketaatan Yesus sulung, kekudusannya sulung, pelayanan sulung, seluruh usahanya sulung. Jadi hanya melalui prototokon inilah, kesulungan keserupaan dengan Kristus itulah, maka barulah kamu bisa menghasilkan pelayanan-pelayanan yang menyerupai Dia. Jadi kalau orang begini, saudara, contoh ini tukang jahit. Oke, semua jahitan harus ikut ukuran saya, karena saya menjadi ukurannya, prototokonnya, sulungnya gitu ya. Oke, ini dibuka baju saya, terus dilihat ukurannya berapa. Nah, timal gitu ya, thread, oh gini, baju gini, celana begini, semua berapa gitu. Nah, seluruh ukuran yang ada nanti, yang dipakai baju, yang ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu jutaan nanti yang akan ada, manusia-manusia yang di dalam Tuhan itu, semua dicetak dengan apa? Dengan ukuran Kristus. Baju yang sudah dalam dosa itu disucikan, terus dibentuk oleh siapa? Prototokon.
jadi ikon. Nah itu namanya kesulungan. Jadi kita ini bukan anak-anak Tuhan, bukan saudara. Kita anak-anak angkat. Anak Bapa cuma satu. Anak Bapak Yesus satu atau berapa? Kan namanya anak yang tunggal. Tunggal itu kan satu. Terus saya anaknya siapa Pak? Anaknya mamamu. Kok tanya saya gitu? Ya kamu itu anak angkat. Jadi kita semua itu anak. Nah, kalau anak angkat kamu ngertilah kamu itu anak angkat. Bukan berasal dari dirimu, bukan berasal daripada rupamu, bukan. Saudara, posisi seperti ini penting sekali, saudara. Kenapa penting? Nah, contohnya saudara. Waktu Adam diciptakan oleh Tuhan, serupa dengan Allah. Nah, saya tanya, saudara. Jadi rupa Adam itu rupanya siapa? Saya tanya, saudara. Jadi sebelum Allah itu menciptakan manusia serupa dengan gambar dia, berarti Allah harus menentukan gambar Allah itu siapa yang nanti akan serupa dengan manusia. Kan nggak mungkin yang daging serupa dengan roh. Coba kita pikir baik-baik. Serupa dengan Bapak, ya nggak bisa. Bapak nggak punya roh, nggak punya wajah, nggak punya daging kok. Jadi sebelum Allah menciptakan manusia dalam gambar rupa kita, nah di antara kita itu nanti satu pribadi dari anak yang akan menjadi serupa dengan manusia dalam apa? Dalam dosa-dosa kita, dalam daging kita. Dituliskan dari Korintus dan Filipi, serupa dengan daging kita. Jadi waktu Allah menciptakan manusia, kita, Allah Tritunggal itu sudah memberikan wajah yang harus serupa dengan manusia. Siapa sih? Di dalam misteri yang luar biasa, Teofani ini, Allah sudah menyediakan Yesus anaknya. Jadi waktu menciptakan serupa dengan kita, nggak mungkin manusia serupa dengan Roh Kudus. Mana Roh Kudus nggak ada dagingnya? Di mana Allah nggak ada dagingnya? Ada dagingnya siapa? Jadi manusia siapa? Nah disitulah Tuhan Yesus waktu mengatakan, kalau engkau tahu Bapa, engkau harus tahu aku, karena aku dan Bapa satu. Engkau nggak mungkin tahu Bapa dan tidak melalui aku, karena semua orang pengetahuan tentang Allah harus melalui aku. Kalau tanpa aku nggak akan bisa kamu tahu Tuhan, karena Bapa tidak bisa dilihat oleh siapapun, dan orang yang melihat Bapa mati semua, binasa. Jadi bagaimana lihat aja nggak bisa mau serupa dengan Bapa? Nggak bisa. Jadi serupa dengan siapa? Dalam dosa kita bisa nggak kita? Jangankan kita mau serupa dengan Allah. Langkahnya Allah Memra, masih ingat ya Memra minggu lalu? Memra itu satu penampakan Allah yang ditulis oleh Targum, oleh para ahli Taurat yang betul-betul luar biasa. Sejak Nabi Nehemia, Ezra, mereka punya namanya satu tim yang disebut penulis-penulis Alkitab yang luar biasa, dan mereka menggantikan seluruh penampakan Allah pada manusia yang akan dirindukan setelah 70 tahun pembuangan itu. Mereka menemukan Mesias ini, maka digantilah semua yang berkaitan dengan Yehova, Adonai, dan semua Elohim diganti. Yang pernah bertemu dengan manusia diganti dengan Memra. Itu minggu yang lalu saya jelaskan. Setiap penampakan Allah yang bisa dilihat oleh manusia, malaikat Allah, malaikat yang berasal daripada Yahweh itu, Yehova itu, maka itu disebut Memra. Setelah orang Yahudi mengerti betul prinsip ini, bahwa itulah Mesias yang akan menjadi manusia, yaitu yang datang. Maka di sini keserupaan daripada orang-orang yang percaya pada Tuhan itu akan dibawa kemana? Kepada Kristus. Maka saudara, sebelum kita mengerti kemuliaan, saudara harus mengerti dulu dosamu di mana. Orang yang tidak pernah sadar dosanya itu apa, nggak pernah bisa dimuliakan. Orang yang tidak tahu dosanya sedalam-dalam itu, maka saudara tidak bisa mengenal kehinaan yang akan membawa pada kemuliaan. Karena di sanalah tempat titik kita bertemu dengan Allah. Di mana? Di
di dalam dosa-dosa kita, di dalam kematian kita. Jadi Kristus mengambil rupa manusia dalam dosa-dosa kita. Dia ambil rupa kita. Dia dipukuli, dia dihajar, dia hancur tubuhnya, dan dia mengambil rupa kita. Dan tidak ada satu orang pun yang menyukai rupanya. Tidak ada wajah Tuhan Yesus dilukis waktu Yesus mati kayu salib. Saudara, yang bisa persis sama. Alkitab mengatakan bahwa tidak ada satu orang mengingini wajahnya. Coba saudara perhatikan ya. Tadi dikatakan Allah menciptakan manusia sebuah gambar dengan kita. Terus kemudian Taurat mengatakan jangan ada rupa yang lain yang akan kamu buat seperti akan menjadikan dirimu menyembah rupa itu, yaitu menjadi alam. Terus kemudian Allah memberikan wajah Yesus wajah gimana? Saudara, binatang yang dipajang manusia yang semua kan yang bagus-bagusnya kan, betul kan? Wah, singa yang hebat, oh ini semua yang pokoknya unggul-unggulnya. Dan waktu Allah mengangkat ikonnya, rupa Allah itu diangkat. Saya tanya, apa yang dibanggakan? Gantengnya, indahnya, sampai mamanya nggak berani pandang tuh. Saking hinanya Tuhan Yesus. Sampai Maria itu nggak berani pandang. Saking menjijikannya wajahnya. Nah, saudara, waktu diangkat seperti itu, loh, Allah kok ngasih wajah seperti ini? Karena itulah wajahmu di hadapan Allah. Itu bukan wajah Kristus. Karena Kristus mau menjadi wajahnya seperti wajahmu, menjadi daging seperti kamu, dan dia angkut dosamu. Orang manusia Allah, itulah kamu semua sebenarnya. Allah melihat engkau seperti kau melihat Yesus. Dan pada saat itulah, dan waktu kau tahu siapakah dirimu, dan kau melihat Yesus disalibkan, dan kau tahu siapa, dan kau teteskan air matamu, menyesal, kau bertobat, dan kau mendapatkan wajah Allah dan menjadi keindahan Kristus. Nah, saudara, jadi saudara perhatikan ya. Jadi pro tadi kan, ginosko, pro horizo, kemudian tokon, masuk ke dalam wajah Kristus yang mengingatkan kita kembali pada ciptaan Allah pada awal. Jadi manusia diciptakan Allah itu mau rupanya seperti siapa? Saya tanya saudara. Jadi Adam dan Hawa diciptakan memang tidak akan serupa Allah. Yang diciptakan serupa Allah dan hanya anaknya saja, dalam arti menjadi manusianya. Jadi pada awalnya Tuhan memang tidak menetapkan Adam dan Hawa itu menjadi anak tunggalnya. Enggak. Manusia yang sejati adalah Yesus itu. Dan semua orang dalam dosa itu dibawa dalam Yesus dan dibaptis dalam Kristus dalam kematiannya, barulah menjadi manusia yang sejati, yang menyenangkan, yang berkenan pada Allah, yang layak datang pada Tuhan. Dan itu suatu kekuatan yang luar biasa dari iman Kristen yang tidak pernah ada di ajaran iman yang lain. Jadi kalau saya sekarang dalam kelemahan dalam dosa, seperti Daud jatuh dalam dosa, seperti Saul jatuh dalam dosa, maka siapakah yang akan kamu lihat ikonnya? Saudara lihat baik-baik. Saya tanya, yang dilihat Daud itu siapa? Sehingga dia bisa berpaling pada ikon dia. Daud melihat Kristus, Saul tidak. Yudas tidak melihat Kristus, tetapi Petrus melihat. Nah, itu bedanya. Kalau tidak dikembalikan pada ikon yang mengangkut dosa kita, di sana saudara tidak ada harapan untuk manusia untuk diselamatkan, untuk kembali pada Tuhan. Dan inilah kekuatan yang membuat kita bukan ketakutan gitu ya tentang doktrin pilihan gitu, tapi membawa kita apa? Semakin kita kuat, semakin kita dihibur. Kenapa? Oh, berarti kalau saya sekarang sudah percaya rupa Allah itu
tidak akan mati. Dan rupa yang disematkan pada saya, yang ditanam pada saya dengan kuasa iman dan darah itu, maka itulah akan membawa saya ke dalam kekekalan selama-lamanya bersama dengan Dia. Nah, baru disitulah kita bisa melakukan banyak hal perbuatan baik. Kenapa? Karena saya baik dengan kamu, bukan karena saya mau sesuatu dari kamu, atau mau kamu melihat saya sebagai orang baik. Bukan. Karena saya melakukan itu apa? Karena saya adalah ikon Allah. Dan tidak ada alasan lain. Seperti Allah memilih saya, demikianlah saya berbuat dengan kamu. Kebaikan-kebaikan yang saya berikan kepada kamu bukan untuk apapun kecuali untuk memuliakan Allah. Titik. Dan tidak untuk yang lain. Oh, kepingin A, B. No. Saya mencintai anak saya bukan karena dia baik dan menjadi anak saya. Kalau dia gak baik, gak cinta saya. Itu bukan cinta orang tua. Itu cinta penjahat. Kalau menguntungkan, cintai. Oh, kalau dia pintar tak cintai, kalau goblok gak cintai. Itu orang tua yang betul-betul harus bertobat. Kenapa, saudara? Karena engkau mencintai, karena itu anakmu. Kita dicintai oleh Allah bukan karena perbuatan, bukan karena status kita, saudara. Yang sudah dimeteraikan. Maka sekali jadi anak saya, kamu anak saya selama-lamanya. Maka nggak ada anak haram. Terus di koran ditulis anak apa itu yang ini bukan anak saya lagi, itu ya, tahu ya? Siapa kemarin Elvis Kaisya itu apa itu ya, yang mengatakan itu gitu kan? Oh, saya bukan anak saya lagi, bukan. Sudah nggak bisa. Kalau ikatan darah aja ada seperti, apalagi di ikatan roh, ikatan darah Yesus. Maka waktu kita mendidik anak kita, waktu kita berhubungan dengan orang lain, saudara, kita harus tahu Tuhan Yesus memberikan kebaikan-kebaikan yang melampaui batas-batas relasi secara ras, secara agama, itu ada semua, saudara. Jadi kalau saya selalu melakukan kebaikan pada orang, saudara kalau memperhitungkan kebaikan itu sebagai balas budi dan semuanya, saudara tidak mengenal Yesus, saudara belum serupa dengan Yesus. Di situ. Kenapa Yesus mati? Karena kita beragama dan kita rupanya kayak gitu. Orang Samaria, oh itu musuh saya, itu pernah bunuh siapa itu? Papa saya dan semuanya. Nah ini dilihat. Ini ada di depanmu, mau tolongin nggak? Atau lebih dalamnya gitu ya. Ini dulu pernah bunuh anakmu. Terus di depan kita. Karena saya anak Allah, karena saya serupa dengan Yesus, karena dia manusia yang berkorban, saya tolong. Bukan karena alasan lain, tapi karena kasih Allah, kebaikan Allah yang berasal dari Allah, saya tolong. Titik. Dan itulah yang berkenan pada Tuhan. Tapi kalau saya mengasihi orang yang saya kasih, apa bedanya kamu dengan penjahat? Apakah rupamu rupa penjahat? Saya pengalaman kalau orang berpisah itu ya, selalu pisah itu ada yang positif dan negatif. Saudara, kalau saudara mau dengar ya pengalaman dari Pak Kaleb, juga beberapa kali. Dia ngomong gini, jika kamu berpisah, kamu menanamkan kebaikan dan orang menanamkan kejahatan, saudara tahu dia beritahu apa? Kamu seumur hidupmu tenang bersama dengan Tuhan. Orang itu seumur hidupnya nggak pernah tenang sampai mati. Nggak akan tenang sampai mati. Jadi orang yang tidak benar tidak akan tenang. Orang yang benar, dimanapun dia benar dan dibenarkan Tuhan, dia tenang terus. Nah yang nggak tenang apa? Yang kata ya mereka tuh nggak tenang kan? Mereka dalam pergumulan, kegelapan, pikiran, wah di gelap, penuh dengan kekuatan. Nah saudara, orang seperti itu, dan kita bukan orang seperti itu. Dan jangan seperti itu, ya. Nah, kita akan belajar kesuburan Yesus. Oke, hari ini saya pikir cukup sekian. Nah, minggu depan saya akan lanjutkan dengan 2 Korintus pasal 3 18. Ya, ini lebih ke arah aplikatifnya. Kita akan belajar dari jemaat Korintus. Ya, oke, mari kita berdoa dan kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Syukur hanya bagimu Bapa. Tuhan, kami semakin mengenal firman-Mu, kami semakin tahu bahwa begitu banyak tingkah laku perbuatan kami yang tidak seiring dengan hati Tuhan.
Kami seringkali ingin menuntut banyak hal dalam kehidupan kami, tapi kami seringkali lupa siapa yang kami pancarkan dalam hidup kami. Bahkan Engkau pun tidak mempunyai hak untuk mengatakan apapun kecuali doa, memohon pengampunan pada orang yang menganiaya, membunuh, dan bahkan menyalibkan Engkau. Tuhan, inilah keteladanan yang tidak mungkin dilakukan oleh kami manusia dalam daging kami, dalam segala kelemahan kami, Tuhan. Dan hanya anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus, yang mampu melakukan ini. Dan kami bersyukur Bapa, jika Roh Kudus Engkau berikan, Engkau utus, menetap dalam hati kami, dan menyempurnakan, memampukan kami untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Tuhan, sungguh berat, tetapi setelah kami menaatinya, maka ada sukacita, ada kelegaan, ada satu yang mengalir begitu tenang dalam hati kami. Dan disitulah Tuhan, kami mengenal wajah yang tidak tertutup lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah segala pujian dan hormat hanya bagi nama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Saya serahkan.